Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulam. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita hidayah dan nikmat. Salam serta selawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita kepada hal-hal yang benar. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Teknik Khitabah. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah singkat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, untuk menyembah kepadaku. Dalam ayat ini Allah memerintahkan makhluknya, terutama manusia, untuk selalu beribadah kepadanya. Beribadah dalam konteks ini bukan hanya melaksanakan sholat saja ataupun membaca Al-Quran, tapi sesuatu yang kita lakukan dengan baik atau menjuru kepada hal kebaikan itu akan dicatat sebagai ibadah atau dicatat pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ali Zabir pernah berkata, Allah tidak hanya memuji orang yang di masjid terus, orang yang baca Quran terus. Allah juga memuji orang yang berdagang, orang yang mencari kayu lalu menjualnya, dan itu sebagai untuk menafkahi kehidupannya. Artinya dalam kehidupan ini bukan kita hanya terus-terusan melaksanakan sholat dalam setiap waktu, tapi ada waktu-waktu tertentu kita melaksanakan sholat, kita membaca Quran dan sebagainya. Di lain waktu kita harus menjemput rezeki Allah dengan bekerja. Seperti itu. Jadi dalam Al-Quran perintahnya seperti itu, tapi harus kita pahami dengan baik apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu ibadah yang jika ibadah itu kita sempurnakan, maka ibadah-ibadah yang lain akan ikut sempurna. Tentu ibadah apa itu? Yaitu sholat. Sholat ini sangat wajib yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 waktu, dan dalam 5 waktu itu ada 17 rakaat yang kita wajib melakukannya setiap hari. Perintah sholat ini sangat-sangat dianjurkan. Ternyata sholat ini tidak hanya sebagai ibadah yang kita lakukan begitu-begitu saja, namun tim medis dunia pernah menyampaikan bahwa gerakan dalam sholat itu adalah untuk merilekskan badan dan sebagainya. Tentu saja kita pernah merasakan hal itu. Jadi di saat kita sholat rasanya agak tenang dan sebagainya. Jadi ayo teman-teman semua dan kita semua terus melaksanakan sholat. Karena syair pernah berkata walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Jadi hidup kita ini karena kita tahu nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, akan ditentukan apakah kita masuk neraka atau masuk surga, maka kita laksanakanlah perintah Allah ini, yaitu sholat. Sempurnakanlah sholat ini. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.